informasi umum dahulu ya Bapak Ibu. Jadi untuk praktik malam hari ini, saya juga akan bagikan lembar modul ajarnya Bapak Ibu. Ini saya siapkan QR code, silahkan jika mau di-scan, akan ada lembar modul ajar yang bisa di-download. Sebentar saya siapkan pula untuk linknya. Untuk linknya saya kirim di grup chat Zoom meeting ya Bapak Ibu. Untuk yang di YouTube bisa scan QR code di layar. Apakah sudah bisa downloadnya Bapak Ibu? Sudah bisa salin? Sudah bisa copy? Sudah bisa Bapak Ibu? Nanti akan ada tulisan salin dokumen atau copy dokumen. Ya, kalau lewat HP boleh juga di copy dokumennya, kirim lewat WhatsApp misalnya ya Bapak Ibu. Nanti dibuka di laptop, itu juga bisa. Oke, baik. Sudah berhasil copy? Ya, jika sudah berhasil copy, saya akan lanjutkan dahulu ya Bapak Ibu. Untuk materi presentasi saya malam hari ini, jika Bapak Ibu menghendaki, tentunya Bapak Ibu bisa menanyakan kepada admin untuk materinya, karena malam hari ini di materi saya sertakan pula prompt untuk Google Bard-nya. Masih ingat prompt ya Bapak Ibu? Kemarin kita belajar tentang prompt, yaitu kalimat yang kita ketikkan berisi perintah yang ada konteksnya apa, spesifikasinya apa, formatnya apa, sehingga harapannya kita bisa menemukan formulasi yang tepat untuk jawaban yang kita inginkan. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya akan stop share sebentar agar saya bisa share lembar kerja untuk praktik kita. Baik, Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah siap, silahkan Bapak Ibu bisa buka dulu Google Bard-nya ya. Buka Google Bard, lalu kemudian Bapak Ibu bisa login di Google Bard-nya. Silahkan. Saya tunggu beberapa menit agar Bapak Ibu tidak tertinggal jauh ya barangkali ya. Untuk linknya, jika yang tadi Bapak Ibu tidak bisa membuka pakai handphone, maka Bapak Ibu perlu download Google Docs dulu ya, karena yang saya bagikan dokumennya dalam bentuk Google Docs agar bisa dibagikan dengan mudah kepada Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak Ibu akan dapat dokumen seperti saya tampilkan di layar ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Jadi ini masih kosongan, belum ada judul, belum ada apapun. Ini kurang lebih saya buatkan format, tapi ini formatnya versi lengkap ya Bapak Ibu. Jadi ini saya coba masukkan semua komponen modul ajar di dalam sini. Dan kita akan coba untuk kreasikan menggunakan artificial intelligence malam ini. Nah, ini kalau saya review sebentar, ada judul, nanti di bagian atas ada tabel untuk identitas, ada informasi umum, dilanjutkan ada komponen inti, scroll ke bawah lagi, nanti Bapak Ibu juga akan menemukan lampiran. Nah, ini akan kita praktekkan Bapak Ibu dalam 3 hari ke depan. Sudah siap ya Bapak Ibu? Tentunya
Untuk mengawali, pertama kita isi dulu identitas penulisnya. Nah, untuk identitas penulis tentu kita nggak perlu tanya artificial intelligence kan Bapak Ibu. Kita sudah tahu kita mengajar apa. Saya contohkan saja, misal saya mengajar IPAS, begitu ya Bapak Ibu. Karena ini kan mata pelajaran baru di SD, ilmu pengetahuan alam sosial. Misal saya akan mengajarkan IPAS kelas 4. Kemudian, untuk sekolah, Bapak Ibu bisa tuliskan nama sekolahnya. Misal SD Maju Jaya. Penulis, Bapak Ibu bisa tuliskan nama masing-masing. Saya juga akan tuliskan nama saya. Lalu, untuk tahun, Bapak Ibu bisa isikan tahun di mana modul ajar ini dibuat. Nah, untuk alokasinya, ini Bapak Ibu tuliskan totalnya mau berapa pertemuan dan berapa JP. Sebagai contoh, saya mau buatkan 3 kali 2 JP. Ini sebagai contoh saja ya Bapak Ibu. Atau 3 kali 4 JP misal. Jadi bisa disesuaikan ya Bapak Ibu, silahkan. Jika sudah, kita beranjak ke step yang pertama dahulu. Di bagian presentasi saya Bapak Ibu, tentang identitas penulis modul, tentu paling tidak ada judul, nama penyusun, jenjang sekolah, kelas, alokasi waktu sesuai JP. Nanti di materi yang saya bagikan akan ada prompt yang warna merah ini Bapak Ibu. Ya, yang warna merah ini nanti Bapak Ibu bisa dibaca dulu. Ini promptnya diminta ngapain ya? Jadi Bapak Ibu, satu hal yang saya suka dari kurikulum Merdeka adalah ketika membuat modul ajar, kita bisa mengkreasikan judul modul ajarnya sehingga bisa membuat siswa kita tertarik dengan modul ajar yang kita buat Bapak Ibu. Nah, saya contohkan di sini. Langkah pertama, saya akan membuat dahulu judul modul ajarnya. Untuk membuat judul modul ajar, tentu di Google Bars kita memerlukan percakapan yang baru. Sehingga di sini saya buka percakapan baru di Google Bars. Silahkan Bapak Ibu nanti buka Google Bars ya. Jadi kalau percakapan baru biasanya kita akan disambut. Kita bertemu lagi. Lalu Bapak Ibu bisa masukkan perintah di sini. Ada tulisannya. Masukkan perintah di sini. Disinilah kita akan mengetikkan prompt. Ingat Bapak Ibu, materi kemarin kita belajar untuk membuat konteks terlebih dahulu. Maka untuk mengawali percakapan, kita perkenalan diri dulu. Maka prompt yang saya buat, saya adalah orang guru kelas, nanti bisa diisi Bapak Ibu ya, guru kelas berapa, mata pelajaran apa. Saya akan membuat pembelajaran dengan topik apa. Ya, jadi topiknya ini Bapak Ibu bisa sudah punya gambaran dahulu. Misal saja di sini saya akan membuat topik tentang bentang alam dan profesi masyarakat. Contohnya, berikan, nah ini di sini formatnya, kita berikan format. Kita kan minta dibuatkan judul. Maka kita minta dulu, berikan 3 opsi judul materi yang menarik bagi siswa. Lalu saya tambahkan Bapak Ibu, usia, titik-titik tahun. Fungsinya usia adalah agar Google Bard ini semakin mengenal bahwa siswa saya itu di usia misal 10 tahun. Jadi nanti hasilnya bisa lebih spesifik untuk anak usia 10 tahun. Ini nanti bisa diketikkan ya Bapak Ibu di bagian perintah. Di sini untuk kebutuhan pelatihan, di lembar kerja saya, untuk judul modul ajar, saya sudah siapkan untuk prompt yang sama yang ada di presentasi saya. Jadi saya siapkan promptnya, saya pindahkan ke Google Bard. Ini saya copy, saya paste di sini. Kita tempel. Kita edit dulu Bapak Ibu. Saya adalah seorang guru kelas 4 mata pelajaran. Tadi saya menulisnya IPAS.
Maka di sini saya tulis ilmu, pengetahuan, alam, dan sosial. Saya akan membuat pembelajaran dengan topiknya adalah bentang alam, dan karena dengan sosial, maka dengan profesi masyarakat sekitar. Berikan 3 opsi judul materi yang menarik bagi siswa usia 10 tahun. Kita kirim dan kita tunggu dulu ya Bapak Ibu. Kita tunggu hasilnya. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu 3 opsi judul materi IPA IPS untuk siswa kelas 4, bentang alam dan profesi. Menjelajah alam dan profesi sekitar kita. Rahasia bentang alam dan profesi yang menakjubkan. Menjadi detektif alam dan profesi, menguak misteri di sekitar kita. Wah, ini menggunakan kata detektif dan misteri yang menarik dan menantang bagi siswa. Wah, tentunya barangkali ketika siswa kita baca ini, wah ini judulnya seperti judul film ini. Menjadi detektif alam dan profesi. Nah, ini jika Bapak Ibu sudah ada yang suka, Bapak Ibu boleh bilang ke Google Bard, saya akan mengambil judul ketiga. Tapi jika belum suka, di sini ada bonus. Ayo jelajahi tentang alam dan profesi sekitar kita. Menjadi ahli alam dan profesi. Petualang seru di alam dan profesi. Nah, di sini karena saya merasa, wah ini sepertinya saya kurang cocok dengan usulan Google Bard, maka saya bisa berkata kepada Google Bard, berikan opsi 3 judul lagi. Nah, ini saya minta 3 judul lagi. Lalu kita kirim. Barangkali ada opsi yang lebih baik yang bisa saya gunakan. Kita tunggu untuk berproses. Nanti akan ada opsi dari Google Bard-nya Bapak Ibu. Nih sedang mencari informasi. Bentang alam dan profesi. Menjadi master alam dan profesi. Wah, ini judul-judulnya memang menarik Bapak Ibu. Jadi tidak judul bab materi, tapi kita bisa kreasikan. Misal saya akan mengambil menjadi detektif alam dan profesi di sekitar kita. Nah, ini bisa kita pilih ya Bapak Ibu. Jadi semua hasil yang ada di Google Bard kita bisa pilih dan kita bisa salin. Kita bisa pindahkan ke modul ajar kita. Kita sudah dapat judulnya di sini. Jadi di sini kita bisa gantikan, bisa diklik kanan, lalu tempel tanpa format. Nah, ini sudah ada judulnya Bapak Ibu. Menjadi detektif alam dan profesi. Menguak misteri di sekitar kita. Itu untuk judul Bapak Ibu, identitas penulis sudah selesai. Kita akan lanjutkan nih Bapak Ibu. Lalu yang belum apa? Oh, kompetensi awal ini belum. Kompetensi awal itu apa? Kompetensi awal adalah berisi pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal ini merupakan ukuran seberapa dalam modul akan dirancang. Maka untuk kompetensi awal, kita bisa tanyakan juga ke Google Bard, Bapak Ibu. Saya akan mengambil judul. Nah, karena terakhir tadi, saya sudah memilih judul yang saya suka ya Bapak Ibu. Maka sekarang saya akan memberitahu Google Bard agar dia tahu bahwa saya memilih judul yang nomor 3. Saya memilih judul menjadi detektif alam di sekitar kita. Nah, ini kita sudah beritahu dulu agar dia tahu konteksnya, agar dia tahu dengan pilihan kita. Lalu kita lanjutkan lagi promnya Bapak Ibu. Jadi tinggal copy paste aja dari yang saya bagikan di materi presentasinya ya Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu juga boleh ketik manual. Kemudian karena kita akan membuat
Kompetensi awal, di sini saya memberikan instruksi, berikan daftar pengetahuan dan keterampilan yang perlu dimiliki siswa kelas 4 SD usia 10 tahun sebelum mempelajari topik. Nah, tadi di atas saya sudah mengetikkan topiknya tentang alam dan profesi masyarakat sekitar. Lalu kita kirim lagi Bapak Ibu ke Google Bard-nya. Kita tanyakan ide Google Bard apa. Nah, ini dia Bapak Ibu. Barangkali kita sebagai guru kan bingung. Wah, apa pengetahuan dasarnya? Nah, ini dia. Klasifikasi benda, ciri benda, kebutuhan makhluk hidup, bagian tumbuhan dan hewan, lingkungan tempat tinggal, peta dan globe. Nah, untuk keterampilannya juga ada ya Bapak Ibu. Kemudian pengetahuan dan keterampilan tambahan di sini pun juga ada. Maka di sini juga berikan tips, lakukan review singkat tentang topik, gunakan permainan lagu dan aktivitas. Bahkan kita pun tidak bertanya, tapi Gilbert memberikan daftar aktivitas untuk memperkuat pengetahuan dan keterampilan di sini. Apakah akan kita pakai atau tidak? Tentu kita perlu memilih dan memilah. Nah, di sini misal saya sudah setuju dengan ide yang diberikan oleh Google Bard mengenai pengetahuan dasar IPA dan IPS-nya, maka di sini saya copy saja. Saya pilih dahulu, lalu klik kanan, salin. Pindahkan ke modul ajarnya, kompetensi awal, klik kanan, tempel tanpa format. Baru kita rapikan Bapak Ibu. Misal saya hapus untuk judul pengetahuan dasar IPA IPS-nya. Lalu kita rapikan dokumennya sekalian. Ya, kompetensi awalnya sudah Bapak Ibu. Tentunya tujuannya saya membuat dari nol adalah menyesuaikan keadaan siswa ya Bapak Ibu. Nah, ini perlu dicek satu persatu. Apakah sebelumnya saya sudah mengajarkan tentang ini? Apakah saya sudah mengajarkan tentang ini? Jika sudah, maka bisa dimasukkan. Lalu, lanjut, untuk selanjutnya adalah profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Untuk profil pelajar Pancasila, ini merupakan tujuan akhir kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan pembentukan karakter. Ada apa saja? Kreatif, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, keberkebinekaan global, dan bernalar kritis. Untuk di modul ajar, silahkan Bapak Ibu bisa memilih saja. Jadi tidak perlu tanya ke AI ya, ke Artificial Intelligence tidak perlu. Kita bisa langsung pilih saja. Misal saja ya Bapak Ibu sebagai contoh di sini, saya akan menerapkan dua profil pelajar Pancasila, yaitu kreatif dan bernalar kritis. Ya, Bapak Ibu, lanjut. Poin selanjutnya adalah ini dulu Bapak Ibu, sarana dan prasarana ini. Sarana dan prasarana ini berisikan fasilitas dan bahan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana itu apa? Menunjuk pada alat dan bahan. Prasarana menunjuk pada materi dan sumber bahan serta teknologi agar pembelajaran lebih bermakna. Untuk sarana prasarana, Bapak Ibu mau mengisi sendiri juga boleh. Mau menanyakan pada BAR juga boleh. Misal di sini saya berikan masukan dahulu kepada BAR, saya ketikkan ide yang sangat bagus. Sekarang buatkan daftar sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pembelajaran topik ini, sarana menunjuk pada alat dan bahan dan sebagainya. Nah, saya akan coba ketikkan di Google Bard-nya. Saya masukkan perintahnya. Untuk topiknya bisa kita isi dahulu. Untuk topik tentang alam dan profesi masyarakat kita.
Nah, kemudian Bapak Ibu bisa tambahkan kondisi sekolah Bapak Ibu. Kondisi sekolah, saya memiliki lapangan, ruang kelas, kemudian memiliki kebun di samping sekolah, dikelilingi dengan pantai misalnya. Kemudian em, mata pencaharian masyarakat sekitar adalah nelayan misalnya. Nah, nanti kita coba lihat apa respon dari Google Bard jika kita memberikan sebuah petunjuk seperti itu. Ya, di sini diberikan daftar sarana dan prasarana. Sarana, alat observasi, alat peraga, bahan ajar, alat teknologi, prasarana, lapangan, ruang kelas, kebun sekolah, pantai. Nah, ini bisa bisa kita pilih dan pilah ya Bapak Ibu. Misalnya, kita akan katakan saya akan mengambil sarana dan prasarana. Barangkali alat observasi ini tidak saya gunakan. Alat peraga saya akan gunakan peta dan globe. Saya pilih. Kemudian poster tentang bentang alam dan profesi. Saya pilih. Kemudian buku teks IPAS. Kemudian untuk teknologinya saya ambil proyektor karena akan presentasi misal. Kemudian saya ambil lapangan dan saya juga bisa melakukan kegiatan outdoor learning di sini, melakukan kegiatan belajar outdoor learning. Kemudian saya juga akan mengambil kebun sekolah, saya juga akan mengambil pantai. Nah, saya beritahu dulu agar dia tahu konteksnya. Nah, ini setelah kita memberitahu kepada Bart, dia akan memberikan keterangan lebih lanjut untuk peta dan globe kita bisa gunakan kapan, poster kita bisa gunakan kapan, sehingga sarana dan prasarannya tidak hanya formalitas kita tulis, tapi kita bisa tahu yang jelas sarana dan prasarana ini akan digunakan untuk apa. Baik, saya tambahkan dulu di modul ajarnya untuk sarana dan prasarana. Kita tempel tanpa format. Nah, ini sudah saya tambahkan sarana dan prasarana. Lalu, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Kita lanjut setelah sarana dan prasarana adalah target peserta didik atau target murid. Nah, untuk target murid ini Bapak Ibu bisa diisikan misal peserta didik reguler atau dengan gaya belajar terbatas hanya dengan satu gaya. Misalnya Bapak Ibu ingin melakukan asesmen gaya belajar, Bapak Ibu bisa sekali melakukan asesmennya menggunakan Google Bard, asesmen diaptik. Nah, jika Bapak Ibu ingin melakukan asesmen dahulu, maka Bapak Ibu silahkan bisa membuat percakapan baru di Google Bard. Untuk simulasi saya malam hari ini, saya isikan saja bahwa target murid saya adalah murid reguler. Tetapi jika Bapak Ibu ingin membuat modul ajar berdiferensiasi, tentu perlu melakukan asesmen dahulu. Nanti boleh diberikan keterangan di target murid mengenai kondisi murid. Misalnya 70% auditori dan sebagainya. Pemetaan siswanya bagaimana. Tapi di sini sebagai contoh saja, saya berikan murid reguler. Nah, untuk membuat pemetaan gaya belajar dan sebagainya, Bapak Ibu bisa menggunakan prom yang saya bagikan juga, tetapi membuat percakapan baru ya Bapak Ibu untuk pembelajaran berdiferensiasi. Ya, lanjut. Untuk model pembelajaran, nah ini dia Bapak Ibu yang jadi kebingungan. Model pembelajaran ini tentu memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran.
dapat berupa tatap muka atau PJJ atau blended learning. Tapi Bapak Ibu juga bisa, jika sudah tahu misal akan menggunakan um, tatap muka dengan metode project based learning, itu bisa langsung dituliskan. Tetapi jika Bapak Ibu belum tahu ingin menggunakan model pembelajaran yang seperti apa, dapat menanyakan kepada Google Bard. Sekarang buatkan daftar sarana prasarana sudah, nanti tanyakan tentang model pembelajaran yang bisa saya terapkan untuk materi yang sudah disusun di atas. Selanjutnya Bapak Ibu, bagian yang bawah ini adalah pembagian materi, yaitu materi yang akan kita susun dalam berapa pertemuan ya Bapak Ibu. Misal di awal saya sudah mengalokasikan untuk 3 kali pertemuan, 3 pertemuan dan 2 jam pelajaran. Maka tentunya saya siapkan di sini 3 baris untuk materi pertemuan 1, 2, dan 3. Tapi jika Bapak Ibu hanya ingin membuat satu, yang 2 ini boleh dihapus. Karena contoh saya 3, saya sediakan 3. Nah, mari sekarang kita tanyakan ke Google Bard untuk pembagian materinya. Untuk 3 pertemuan, ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ketikkan untuk prompt yang ada di samping sebelah kiri, masuk ke Google Bard. Kita ketikkan, dimasukkan perintah. Buatkan pembagian materi untuk 3 pertemuan. Oh iya, Bapak Ibu, tujuan pembelajarannya kita belum susun ya. Jadi untuk 3 pertemuan dengan topik bentang alam dan profesi masyarakat sekitar. Berikan judul untuk masing-masing materi. Gunakan judul yang menarik bagi anak usia 10 tahun. Kita tunggu dahulu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Pertemuan 1, judul Menjelajahi Rahasia Alam. Materinya apa saja? Pengertian bentang alam, jenis-jenis, ciri-ciri, interaksi. Kegiatannya apa? Sudah diberikan. Pertemuan 2, judulnya apa? Materinya apa? Juga sudah diberikan. Pertemuan 3, menjadi ahli alam dalam profesi cilik. Materi dan kegiatan juga sudah diberikan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa juga jika ingin diedit lagi, buatkan pembagian materi, gunakan judul yang menarik. Saya akan menggunakan model pembelajaran, project, pembelajaran berbasis proyek. Misal, saya perbarui karena saya merasa ini kurang tajam. Begitu. Kita tunggu untuk hasilnya nih Bapak Ibu. Nah, ini dia. Sekarang diberikan modelnya pembelajaran berbasis proyek. Bahkan sudah dibuatkan tujuan pembelajarannya Bapak Ibu. Jadi besok kita bisa isi untuk tujuan pembelajarannya. Lalu, pembagian materi, pertemuan 1, judul, menjelajahi keajaiban alam sekitar kita. Nah, ini kita ambil, disalin dulu ya Bapak Ibu. Judulnya apa? Kita masukkan di sini, tempel tanpa format. Lanjut, kegiatannya apa saja? Observasi, brainstorming, dan membentuk kelompok proyek. Kita masukkan saja di sini agar kita mendapat gambaran sekilas materi 1 nanti kita akan ngapain ya. Lanjut, materi yang kedua, disarankan menguak misteri profesi di sekitar kita. Jadi judulnya ini menarik ya Bapak Ibu, dibuat menarik yang membuat siswa kita tertarik bahwa judulnya seperti film gitu. Kegiatannya, riset dan investigasi, wawancara, merencanakan proyek. Nah, di sini saya berikan untuk materi 2, kita rapikan. Lanjut, untuk materi 3,
Judul menjadi detektif alam. Kita salin, kita tempelkan di materi 3, kita ambil informasi kegiatannya apa saja. Iya, sudah. Nah, untuk bagian informasi umum sudah semua Bapak Ibu ya. Oke, saya akan buat jendela ini jadi lebih besar agar Bapak Ibu melihatnya lebih jelas. Nah, kita lihat lagi Bapak Ibu, kita review. Karena hari ini kita membuat informasi umum, kita lihat dahulu untuk informasi umumnya apakah sudah sesuai, kompetensi awal apakah sudah sesuai kebutuhan kita, jika sudah bisa lanjut, profil pelajar Pancasila apakah sudah, jika sudah lanjut. Nah, untuk elemen capaian Bapak Ibu, ini saya coba tambahkan elemen capaian. Jika Bapak Ibu bertanya, Miss, cara menurunkan CPATP bagaimana ya? Bapak Ibu sebenarnya tidak harus menurunkan, Bapak Ibu mengambil dari yang sudah ada boleh. Linknya bisa diklik, nanti akan muncul halaman baru. Bapak Ibu bisa pilih CP dan ATP untuk jenjang pendidikan yang Bapak Ibu hendaki. Misal saya tadi sedang membuat SD, mata pelajarannya adalah IPAS. Saya ketik IPAS dan saya pilih yang IPAS. Lihat CP dan ATP. Karena saya mengajar kelas 4, berarti fase B ya Bapak Ibu. Kita lihat fase B. Nah, jika Bapak Ibu buka di sini, untuk CP dan untuk CP-nya akan ada elemen pemahaman IPA dan juga keterampilan proses. Nah, ini kan CP aslinya nih Bapak Ibu yang panjang. Jika Bapak Ibu ingin melihat contoh ATP, di sini tersedia ya Bapak Ibu contoh ATP. Silahkan Bapak Ibu bisa pilih yang cocok. Misal saya ambil yang pertama, saya lihat dahulu. Di sini, iya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ATP fase B IPAS, Satuan Pendidikan Inklusif. Kita lihat di sini. Fase B, ATP fase B. Nah, ini ada tujuan pembelajarannya. Ini boleh sekali jika ingin kita ambil. ATP-nya, ini sudah ada ya Bapak Ibu. Nanti bisa kita ambil. Kemudian untuk keterampilan IPAS-nya, kita bisa ambil juga dari yang sudah dibuat orang lain. Misal mau lihat opsi yang lain, kita lihat yang kedua. Ini juga bisa Bapak Ibu. Nah, ini contoh lainnya ya Bapak Ibu, ATP-nya. Nah, ini sekarang sukanya guru-guru membuat semacam bagan seperti ini nih Bapak Ibu. Ini bisa diambil ya Bapak Ibu nih untuk ATP-nya nih Bapak Ibu. Boleh sekali jika ingin mengadopsi ini. Khusus fase B misal. Ini bisa dilihat ATP-nya apa saja. Nah, untuk mapel lain bagaimana, Miss? Tentunya mapel lain ada ya Bapak Ibu. Malam hari ini, untuk praktek modul ajarnya, tentu selama Bapak Ibu membuat modul ajar, saya harap ini materi relevan untuk semua Bapak Ibu. Baik TK, SD, SMP, SMA, tinggal disesuaikan saja kebutuhan masing-masing Bapak Ibu butuh apa. Bisa dicari untuk dokumen-dokumennya di link yang saya bagikan di contoh lembar kerjanya ya Bapak Ibu, dieksplorasi lebih lanjut untuk CP, ATP, dan sebagainya. Jika Bapak Ibu masih bingung, boleh sekali kok mengambil dari yang sudah diturunkan oleh guru penggerak yang terdahulu. Nah, demikian ya Bapak Ibu gambarannya di sini untuk informasi umum yang kita praktekkan di hari pertama. Semoga cukup memberikan gambaran apa yang saya simulasikan malam hari ini, tentu saya tidak membuat modul langsung dari awal sampai akhir di Google Bart. Mengapa? Karena jika saya membuat langsung dari awal sampai akhir, saya lebih kesulitan untuk mengedit, memilih, dan memilah. Saya lebih suka untuk membuatnya perpotong-potong ya Bapak Ibu. Dipotong dari informasi awal dulu, dibuat satu persatu dengan waktu yang lebih singkat.
kemudian dibaca, ditelaah, tentu kita masih perlu berpikir ya Bapak Ibu, karena yang tahu kondisi siswa kita, ya kita. Google Bard itu biasanya bisa mengenali kondisi sekeliling kita jika kita memberikan informasinya kepada Google Bard. Maka silahkan nanti prompt-nya bisa dikreasikan, konteksnya bisa ditambah lebih detail lagi Bapak Ibu ya.